Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, kamu dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kelima, kamu dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang keenam, kamu dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Nah, perhatikan di bawah ini adalah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Namun percakapannya masih ada yang rumpang. Mari sama-sama kita mengisi bagian yang rumpang ya, sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton ... Nah, perhatikan, ini masih ada bagian yang rumpang. Kata apa ya yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang ini? Ya, benar sekali, kata perakiraan. Jadi, untuk kelanjutan katanya adalah menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan... Nah, di sini ada dua bagian yang rumpang. Kata apa ya yang sesuai untuk mengisi bagian rumpang ini? Iya, benar, berawan dan mendung. Maka kalimatnya diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Oh ya, wah, padahal kita berencana akan main... Nah, di sini kata apa yang sesuai untuk mengisi kalimat yang rumpang ini? Ya, benar sekali, sepeda. Maka kalimatnya yang lengkap, oh ya, wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Ya, sepertinya kita. Nah, di sini kata yang sesuai untuk mengisinya adalah kata batalkan. Ya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan. Nah, kata apa ya yang untuk sesuai untuk mengisi kalimat rumpang ini? Kata esok. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Nah, di sini bagian rumpang kata apa yang sesuai? Hujan. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Ya, benar sekali. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung.
Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? 3, kapan rencana tersebut dilakukan? 4, di mana akan dilakukannya? 5, mengapa tidak jadi dilakukan? Dan yang keenam, bagaimana solusinya? Nah, di sini Ibu Debbie sudah membuat contohnya ya. Di sini Ibu buat namanya percakapan antara Lani, Edo, dan Siti. Nah, meskipun agak sama namanya dengan yang tadi tidak apa ya. Yang penting kamu bisa perhatikan contoh dari percakapannya. Hai Edo, apakah sepedamu sudah diperbaiki? Hai Lani, sudah. Tadi baru saja selesai diperbaiki. Aku sangat senang karena sepedaku dapat dipakai bermain nanti sore sesuai rencana kita. Iya, aku juga senang dan sudah mempersiapkan sepedaku dari kemarin. Tapi sepertinya rencana kita akan batal. Kenapa batal, Siti? Apakah kamu tiba-tiba ada rencana lain dengan keluargamu? Tidak, teman. Tadi aku menonton berita perakiran cuaca di TV. Diperkirakan di daerah kita nanti sore akan hujan deras. Wah, kalau kita nanti tetap bermain sepeda saat hujan deras sangat berbahaya. Kamu benar, Lani. Bagaimana kalau kita tunda saja bermain sepedanya? Kalau besok cuaca cerah, kita akan bermain sepeda. Ide yang bagus, Lani. Lebih baik kita bermain sepeda saat cuaca yang mendukung agar lebih aman. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Pada gambar berikut ada beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Ada tari Rato Jaro, lalu tari tortor, tari piring, tari serimpi, tari balen dadas, lalu tari reog. Kemudian tari lenso dan tari pendet. Tarian Nusantara sangat beragam, kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita, boleh dari berbagai daerah. Nah, seperti yang kamu lihat tadi, itu adalah contoh berbagai macam tarian yang ada di Nusantara. Nah, tarian-tarian itu berasal dari berbagai daerah juga. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kita dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, jadi diingat ya, untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, maka yang langsung kita tambahkan saja dari pembilangnya. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian penyebutnya tidak perlu ditambahkan, tetap dituliskan seperti yang awal, yaitu per 4. Maka hasilnya 2/4. Untuk tugas hari ini, yang pertama ada tugas PPKN. Tuliskan nama tarian sesuai asal daerahnya pada tabel berikut ini. Jadi, kamu tuliskan tugas ini di buku tulis, buat tabelnya dengan rapi. Kemudian, tuliskan satu nama tarian yang berasal dari setiap daerahnya. Misalnya, kamu kamu cari nama tarian dari Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian satu nama tarian yang berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan selanjutnya.
Jadi kamu tuliskan satu nama tarian yang berasal dari masing-masing daerah. Tugas yang kedua adalah tugas matematika. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Jadi di sini ada 5 soal ya sebenarnya. Ini untuk 2 soal yang pertama. Silahkan kamu kerjakan, baca baik-baik soal ceritanya. Kemudian kamu jawab menggunakan cara penyelesaiannya ya, seperti contoh tadi. Nah, ini untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Jadi, seperti yang Ibu Dewi jelaskan tadi, kerjakan soal ini di buku tulis, kemudian buat cara penyelesaiannya. Jangan hanya jawabannya saja ya nak, seperti contoh yang tadi. Kerjakan dengan benar. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Dewi. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya nak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat